Pada saat ini, tiba-tiba ada suara antusiasme di luar kerumunan, dan kerumunan itu dengan cepat dibagi menjadi jalan seperti gelombang disapu oleh kapal. Ayunan balas dendam tingkat bintang. Kekuatan ras setan sangat banyak. Sangat kuat. Yo, sepertinya semua penatua telah datang. Apakah ini yang terbaik dari klan iblis? Untuk waktu yang lama, tidak ada perang besar di benua. Pernahkah Anda melihat pertempuran besar seperti itu pada iblis? Apa yang mereka lakukan di sini? Apakah Anda di sini untuk membantu Xiao Yan lagi? Apakah Xiao Yan yang terlibat dengan klan Yao lagi? Hah? Di mana kaisar iblis itu? Suku iblis mengirim hampir semua yang kuat. Mengapa Anda tidak melihat kaisar iblis? Dalam kesunyian Crow dan Bear, sekelompok iblis yang kuat datang di antara dan temple yang berlawanan dan sisi Xiao Yan, dan tiba-tiba menyebar ke samping. Seorang wanita Xing Yi melangkah keluar dari bagian tengah. Skala hijau. Xiao Yan terkejut. Xiao Fu dan He King Hao sangat terkejut. Melihat kejutan Xiao Yan, pemilik dan Dian memiliki hati yang dingin. Dia samar-samar menebak identitas Sisik. Tidak, itu tidak bisa ditebak, tetapi itu bisa ditentukan. Dia memandang King Lin dengan acuh tak acuh, bertanya-tanya mengapa setan datang untuk membantu Xiao Yan. Dikatakan bahwa Xiao Yan dan klan Yao seharusnya tidak memiliki persahabatan khusus. Bahkan jika ada sedikit pertemanan, ketergantungan klan Yao pada Dian dan Yao seharusnya tidak mengirim barisan mewah seperti itu untuk memberi tekanan pada dirimu sendiri. Dia bahkan bertanya-tanya apakah ini arti dari Kaisar Iblis atau leluhur lama klan Iblis? Jika arti dari Kaisar Iblis, mengapa Kaisar Iblis tidak datang? Jika itu adalah makna nenek moyang lama, itu sudah cukup untuk menyebarkan pemikiran dewa. Saya benar-benar tidak mengerti. Pemilik Dandian Hall harus menontonnya dengan tenang, menunggu perkembangan situasi. Tapi tidak ada yang tahu siapa King Lin itu. Para penonton tidak tahu, dan tidak tahu keseluruhannya, keempat tetua tidak tahu, keluarga tua Zhen tidak tahu, Xiang Wu tidak tahu, dan Yao Aotian tidak tahu. Mereka hanya terkejut kaget, menebak-nebak di dalam hati mereka. Betapa indahnya, siapa dia namun, kekuatan keempat bintang itu sebenarnya adalah pemimpin kekuatan iblis yang kuat ini, sungguh identitas yang mulia. Segera, sejumlah pejabat tingkat tinggi di Dandian menebaknya, dan empat tetua, keluarga tua Zhen, Xiang Wu, dan Yao Aotian juga menebaknya. Dan pada saat ini orang-orang dari klan iblis berteriak kegirangan, "Tuan! Kakak! Gadis suci!" Tiba-tiba, kerumunan orang di sela-sela, termasuk seruan dan argumen dari pihak yang berlawanan. Wow! Ternyata itu adalah gadis dari iblis legendaris. Tidak heran bahwa, terlepas dari nenek moyang lama Yao Huang dan Yao Zhu, benar-benar hanya orang bijak yang memenuhi syarat untuk memimpin tangan Yao Zhu tingkat tinggi dan kuat. Itu juga Tapi, melihat postur iblis, kebanyakan dari mereka datang untuk Xiao Yan, atau gadis yang memimpin tim. Wajah Xiao Yan ini sangat besar. Aku dengar gadis ini ditemukan oleh Xiao Yan untuk iblis-iblis. Oh, jadi gadis ini agak benar. Ses! Kata-kata desas-desus ini tidak bisa dibodohi. Berbagai macam diskusi masuk ke telinga aula utama dan Palace, dan aula utama aula dan Palace tenggelam dalam pikirannya. Ia tidak berharap bahwa Xiao Yan dan peri-peri memiliki hubungan seperti itu. Dia tahu betul betapa hebatnya bagi setan untuk menemukan orang suci bagi setan. Sepertinya setan ada di sini untuk membayar. Agak sulit untuk bersikap ramah. Pemilik Dandian menyipitkan matanya, hatinya tiba-tiba berubah. Xiao Yan tidak peduli dengan suasana hati tuan istana dan saat ini, hanya ada kinying-kianying di matanya. Sukacita dan hati kicong yang berterima kasih. Untuk membujuk Kaisar Iblis dan bahkan leluhur tua suku Iblis untuk mengirim semua iblis kuat dari suku Iblis untuk datang kepadanya untuk meminta bantuan, itu tidak mudah. King Lin tidak tahu berapa banyak tekanan yang dia alami. Mata Xiao Yan ditutupi dengan air mata. Melihat Xiao Yan, hati King Lu hancur berkeping-keping. Tapi kali ini bukan saat ketika anak-anak jatuh cinta. Dan itu bukan tempat di mana perasaan yang sebenarnya diungkapkan.
King Xin hanya mengangguk ke Xiao Yan dan berbalik untuk memberi hormat kepada Tuan Kuil dan datang dan kunjungi. Kunjungi? Saya khawatir lebih tepat menyebutnya tekanan. Kulit aula utama kuil dan menjawab tanpa senyum, Nyonya Suci datang ke sini, aula dan penuh dengan kecemerlangan. Tetapi pemilik aula utama tidak mampu membelinya. Kata-kata itu penuh dengan ketidakpuasan dengan suku iblis. Namun, King Lin mengabaikan ketidakpuasannya, dan dia telah menjadi gadis iblis begitu lama. King Lin bukan lagi mantan King Lin, dan dia memiliki keagungan atasan. Gadis itu tidak peduli, gadis itu datang ke sini kali ini, hanya untuk memberitahu pemimpin kuil tentang Suner. Ya, film cewek-cewek, berani ngomong sama Lord of the Palace seperti ini. Pemilik aula istana dan terbakar amarah, perlahan, itu adalah gadis dari suku iblis Anda, bahkan jika Kaisar Iblis datang, Anda harus sopan kepada suami lama. Tampaknya dan Temple tidak menunjukkan kekuatan untuk waktu yang lama, dan Anda semua harus menginjak kepala dan Temple satu persatu. Siapa yang takut dengan dandianku? Apakah Anda pikir Anda ingin memaksa saya untuk melepaskan jika Anda membawa semua tangan kuat iblis Anda? Hah! Bermimpi nenek moyang Anda yang lama hampir tiba secara pribadi. Saya masih tidak percaya bahwa Anda keluarga iblis berani bertarung dengan dan Temple saya untuk hadiah. Dengan pikiran yang jernih, penguasa istana dan tidak akan repot-repot bersikap sopan kepada King Lin. Dia mengepakkan lengan bajunya dan mencibir bibirnya, berkata dengan dingin, masalah ini hanyalah perselisihan pribadi antara Xiao Yan dan anak-anakku. Pemilik tidak perlu memberikannya kepada siapapun. Apa argumennya? Lagi pula, apa hubungannya dengan suku iblismu? Apa yang harus dilakukan dengan gadismu? Kamu telah membawa begitu banyak orang untuk mengancam kuil danku. Ini mempertanyakan, ini tuduhan, itu tidak menghormati gadis iblis, dan semua orang kuat dari iblis sangat marah. Namun, mereka tidak menyesal tentang desakan gadis itu untuk berpartisipasi dalam masalah ini, dan mereka hanya melindungi gadis itu atas perintah nenek moyang lama. Selama gadis itu aman, selama gadis itu tidak memesannya, tidak ada gunanya berbicara. King Lin mencibir, matanya marah, gadis ini telah menerima rasa terima kasih dari Xiao Yan. Rahmat air yang menetes harus dilaporkan kepada Yong Kuan, apalagi keselamatan hidup. Tuan istana juga akan mengatakan bahwa masalah Xiao Yan dan orang suci itu kenapa bukan wanita. King Yan mengatakan bahwa rahmat penyelamatan hidup Xiao Yan berarti rahmat penyelamat nyawanya ketika dia berperang di benua itu. Tidak semua orang memahami rahmat menyelamatkan hidup Xiao Yan ketika dia bertemu dengannya. Apa yang tidak dia katakan atau tidak bisa katakan adalah bahwa dia adalah wanita Xiao Yan, dan Sun Er adalah saudara perempuannya. Hal antara Xiao Yan dan Sun Er adalah miliknya. Ini urusan keluarga mereka. Melihat langsung ke Dewa Kuil dan dia berhenti, dan mata bermata biru menjadi lebih dingin, dan berkata, selain itu, gadis kami tidak datang hanya untuk mengucapkan terima kasih. Ada kata untuk segalanya, dan gadis ini ingin bertanya kepada kuil. Tuhan, apakah ini pertarungan demi cinta pribadi anak-anak untuk mengambil istri? Jika Xiao Yan adalah putra kaisar, apakah Anda masih akan mengatakan bahwa Anda tidak perlu memberikan siapapun lagi? Jika orang-orang Xiao lebih besar dari istana dan Anda, Xiao Yan lebih kuat merampok menantu perempuan Anda, akankah pemilik candi masih mengatakan bahwa ini hanya perselisihan antara anak-anak dan anak-anak mereka? Berani bertanya, tidak adakah standar moral atau garis bawah menjadi seorang pria jika Anda mengandalkannya? Kuil dan Anda begitu menggertak, mengapa keadilan? Apa itu keadilan? Bahasa skala biru seperti manik-manik, dan itu dari hati ke hati, secara langsung mengangkat masalah ini ke ketinggian moralitas dan moralitas. Bukan hanya perselisihan antara suasana hati dan wajah. Semua orang diam-diam kagum. Orang-orang kudus begitu kuat, begitu muda namun, kata-katanya setajam pedang. Tuan rumah istana dan takut bahwa sulit untuk menjawab. Benar saja, penguasa dan palace dengan bodohnya ditanyai oleh timbangan biru, dan kulitnya biru dan putih. Dia ingin membantah, tetapi tidak bisa membantah, dia ingin mendapat serangan, dan dia tidak bisa. Kata-kata King Lin benar-benar menduduki tempat tinggi moral.
Dia tahu bahwa selama dia tidak berani meminta Kaoru untuk bersaksi, atau dia bersumpah dengan reputasi kuil dan tidak peduli bagaimana dia mengaku, tidak akan ada persuasi, dan dia akan jatuh ke deskripsi yang berlebihan. Semakin gelap situasi pasif, dia berpikir bahwa kali ini, istri Xiao Yan dapat digunakan untuk membunuh Xiao Yan tanpa kecelakaan dan kesulitan. Namun, dia tidak berharap bahwa segala sesuatu akan menjadi begitu besar dan rumit sehingga reputasi dan martabatnya sangat terpengaruh, dan dia sedikit bertobat di dalam hatinya. Tetapi ini adalah akhir dari hidupnya. Jika dia berkompromi, putranya akan mengambil nama buruk istrinya, dia akan menanggung nama buruk putranya, dan reputasinya akan hancur. Ini benar-benar mustahil. Dia menyipit dan mengerutkan kening, berpikir, menilai dari situasi saat ini, hanya Gorevians dan Yao Zuz yang benar-benar mendukung Xiao Yan dengan mengorbankan Perang Dunia Pertama. Gorevians, mengapa takut kuil dan orang Xiao dan Yao bahkan bisa mengabaikannya? Meskipun Liga Xiangmeng dan keluarga Xian ada di pihak Xiao Yan, dapat dilihat dari tenaga kerja yang dikirim oleh mereka bahwa mereka jelas tidak akan membantu Xiao Yan dengan semua kekuatan mereka. Jika mereka benar-benar ingin memulai, mereka mungkin tidak benar-benar berpartisipasi dalam perang. Itu harus didasarkan pada persuasi. Tuhan, bahkan jika dia harus bergabung dalam pertempuran, itu adalah jenis guntur dan hujan lebat. Itu adalah suku iblis. Ada banyak orang dan orang kuat. Sikap orang suci sangat keras sehingga agak menakutkan. Namun, hanya gadis dari suku monster yang datang dari tim, dan kaisar monster tidak muncul. Apakah itu berarti bahwa perselisihan internal dari suku monster sebenarnya sangat besar? Suku iblis mengirim begitu banyak tangan yang kuat. Pada kenyataannya, hanya khawatir bahwa gadis itu akan berjalan sendirian dan secara langsung bertentangan dengan kuil dan untuk melindungi keselamatan gadis. Jika itu masalahnya, selama Anda tidak melakukan apapun pada gadis itu setelah perang, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Saya harus mengatakan bahwa pemilik istana dan memang generasi pahlawan, yang menganalisis sikap dan niat semua pihak dengan akurasi tinggi. Jika dan tempel saya menyusut hari ini di bawah tebing yang Anda tunggu, bagaimana posisinya di masa depan? Dengan tekad bulat, pemilik dan tempel tersenyum sedikit dan berkata, orang bijak itu dibutakan. Di mana anakku bisa melakukan tindakan memalukan merampok istrinya? Bagaimana bisa dan templeku memaafkan perilaku ini? Sun Er dan putraku ini adalah simpati, baik sebagai ayah atau penguasa kuil dan saya tidak dapat berkompromi dan melakukan hal-hal besar karena paksaan. Oleh karena itu, penguasa kuil takut untuk membiarkan perawan dan Anda semua jatuh. King Lian mencibir, keduanya saling mencintai. Gadis itu tidak berani mengatakan bahwa itu adalah penghubung dan tempat berlindung pemilik kuil yang disengaja. Setidaknya itu adalah kata penipuan diri pemilik kuil. Tuan! Pemilik kuil dan Dian tiba-tiba tenggelam dengan senyum di wajahnya. Tolong perhatikan ukuran kata-kata Anda. Dan Dian tidak bisa dihina oleh siapapun. Jika perawan bersedia melihat iblis dan Dandian untuk waktu yang lama, persahabatan tidak lagi dipertanyakan dalam persahabatan ini, dan bait suci sangat senang dan bersyukur. Tetapi jika gadis itu terus-menerus terjerat dan tidak menghormati kuil itu lagi dan lagi, pemilik kuil harus tersinggung. Tersinggung? Oh! King Lin berjalan menuju tangga aula utama dan dengan dingin yang tak kenal takut, karena pemilik aula utama tidak membiarkan orang pergi, gadis itu harus menyinggung. Gadis itu masuk untuk menemukan seseorang, Anda berani membunuh gadis ini jika Anda memiliki keberanian. Wow! Cukup! Langkah King Lin membuat semua orang, termasuk Xiao Fui dan King Haoran, sedikit terpana. Mereka tidak pernah berpikir bahwa King Lin, gadis dari suku monster, akan memiliki sikap yang kuat dan tidak akan menganggap manuver untuk suku monster sama sekali. Ruang untuk itu, ada orang-orang yang memuji King Lin Gawi, dan diam-diam menyalahkan King Lin karena mengabaikan kepentingan klan iblis hanya karena rahmat. Yang lain percaya bahwa King Lin masih terlalu muda dan bersemangat untuk berpikir bahwa dia adalah orang bijak iblis dan dia tidak tahu bagaimana cara membodohi. Tapi hampir semua penonton menjadi hangat,
Apakah klan Yao akan memimpin untuk bertarung dengan Dan Temple? Tapi ada banyak kesenangan. Hanya iblis-iblis yang mengubah wajah mereka, dan hati mereka sangat cemas. Nenek, kami hanya di sini untuk membantu dermawan Anda, bukan untuk memilih bar. Orang-orang Xiao yang belum meledak. Anda akan berada di bar Dan Temple. Di masa depan apa yang terjadi dengan Dandian? Jangan mudah-mudahan, tapi mengeluh dan mengeluh. Keselamatan gadis itu seharusnya tidak membiarkan kesalahan. Orang-orang kuat dari ras iblis dengan cepat mengikuti skala biru, dan mereka siap untuk melindungi skala biru kapan saja. Sisik hijau itu kejam. Apalagi yang bisa dikatakan Xiaoyan, melihat dalam-dalam pada sisik biru tanpa melihat ke belakang, darah Xiaoyan melonjak dan kemarahannya yang menekan tiba-tiba meledak. Semua dari mereka memiliki kekuatan tempur yang sangat dekat dengan 8 bintang. Mengapa takut? Jika Anda tidak menyelamatkan Kaoru, siapa yang bertatap muka dengan sisik hijau? Wajah apa yang menghadap Cai Cai? Dan siapa yang bertatap muka dengan Xiao Qi, Zenni dan Muer? Bagaimana cara memimpin kebangkitan orang-orang Xiao? Bertarung! Untuk Suner, dia bertarung dengan sengit dengan Dan Temple. Bahkan jika kamu mati dalam pertempuran, kamu harus mati seperti manusia, hanya untuk menghayati perempuannya sendiri, hidup dengan pengikut saudara-saudaranya dan yang mulia. Selain itu, ia tidak sendirian dan sendirian, tetapi juga saudara tertuanya King Haoran, serta leluhur, serta iblis, keluarga Zen dan aliansi bisnis. Bertarung! Xiaoyan mengangkat dadanya dan memegang penguasa dari kepalanya. Api langit yang indah membungkus seluruh tubuhnya, membakar perang yang mengamuk. Ketika Xiaoyan pindah, Nan Erming, Xiao Shan, Storm, Long Ling, dan Ziying saling melirik dengan lega. Jenis penghinaan sebelumnya sangat tidak nyaman, bukan perkelahian sampai mati. Takut rambut, keterampilan bertarung kelompok dilakukan sesuka hati, dan semua wabah semangat juang dikumpulkan pada Xiaoyan. Meskipun King Mur sedang terburu-buru, apa impuls pembohong kecil? Biarkan King Lin mengambil inisiatif untuk menyelamatkan Sun Er untukmu. Seberapa baik, dia adalah wanita iblis, tidak peduli seberapa tidak biasa perilakunya, dia didukung oleh ras setan. Apakah Dandian berani memindahkannya? Dan pembohong kecil, bagaimana dengan Anda? Dandian ingin Anda pindah, mereka khawatir tidak ada alasan untuk membunuh Anda, tapi ingin kembali. Xiaoyan sudah bergerak, dan semua orang sudah pindah. Bisakah dia diam? Xiaoyan juga bertarung dalam pertarungan sengit. Tiba-tiba, nyala api Xiaoyan, yang dikelilingi oleh api, mulai meroket. Semua orang terkejut, dan kemudian menyadari bahwa Xiaoyan berani pergi ke kuil dan ternyata tidak gegabah. Keempat penatua dan King Haoran terkejut dan bahagia, dengan sukacita dan kekhawatiran. Meskipun Xiaoyan dan keterampilan bertarung timnya meningkat jauh di luar imajinasi mereka, dan mereka mampu meningkatkan Xiaoyan menjadi sangat dekat dengan kekuatan bintang 8, dan Temple memiliki 2 penatua awal dari bintang 8. Mereka jauh dekat dengan 8 bintang dan nyata 8 bintang masih memiliki celah yang sangat besar jika mereka bergegas ke medan perang. Mereka sangat berbahaya. Keempat tua dan King Haoran bergegas untuk tetap dekat dengan Xiaoyan dan King Muer, masing-masing, untuk mengawal Xiaoyan. Begitu Kaisar Iblis bergerak, pemimpin Iblis 8 bintang 7 dan hampir 206 dipimpin oleh darah Iblis bergerak secara alami. Keluarga Zen dan Xiangmeng saling berhadapan satu sama lain, dan beberapa orang merasa malu. Situasinya tidak memburuk, tidak masalah jika slogan solidaritas keras lagi, tetapi itu benar-benar akan memulai perang, dan mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk sementara waktu. Haha, begitulah suami besarnya. Tulang tua lelaki tua itu telah dipotong hari ini. Yao Aotian melihat keraguan Liga Xiangmeng dan keluarga Zen, dan dia memimpin klan Yao menuju Dan Temple dengan cengkeraman. Kebanggaan Yao Aotian mempersulit keluarga Zen dan Xiangmeng. Klan narkoba yang jatuh tidak takut pada kuil dan 2 kekuatan supernya sendiri, satu memanggil Xiaoyan sebagai teman dekatnya, dan salah satu suzerain klan Xiao, mengatakan bahwa apapun yang dilakukan klan Xiao, ia tidak akan diam saja. Klan, Xiao dan Iblis semua bergerak,
Dan bahkan klan obat bius pun bergerak. Bagaimana mereka bisa mundur? Akibatnya, mereka harus menggigit peluru dan melangkah maju. Tetapi langkah melangkah maju secara signifikan lebih lambat, dan mereka tidak jauh di belakang pasukan lain. Apakah kamu bergerak? Sejujurnya, pemilik kuil dan tidak berharap perawan begitu tangguh. Bahkan Kaisar Iblis, saya khawatir itu tidak akan begitu sulit di depannya. Dia pikir itu adalah kata-katanya yang merangsang keagungan Santo di depan suku, dan dia menyesalinya. Tapi apa gunanya penyesalan? Dengan kepemimpinan gadis itu dan bantuan Xiao Yan dan Kaisar Iblis, beberapa pasukan telah bergerak, dan pertempuran akan segera dimulai, yang membuatnya merasakan banyak tekanan. Namun, sebagai penguasa kuil dan, pernahkah Anda benar-benar menyesali apa yang Anda lakukan untuk diri sendiri, di daratan Kaisar? Apa yang tidak mampu dimiliki Dandian atau tidak berani ditanggungnya? Wajah Dandian yang suram mulai terlihat sedikit bingung. Tidak, aku tidak ingin memulai dengan gadis iblis, tetapi Xiao Yan, bahkan jika aku kehilangan kedua sisi di Dan Palace, aku akan menyingkirkanmu hari ini. Ketua Dandian Hall membuat keputusan secara instan, mengangkat tangan kanannya perlahan. Segera, semua orang di kuil dan yang menunggu dalam posisi keras menunjuk ke depan dengan senjata tajam, dan pisau dingin itu memancarkan aroma kematian. Atmosfernya sangat bermartabat, dan semua penonton menghindari udara di sekitarnya, dengan gugup dan bersemangat menantikan perang dunia yang akan datang ini, seolah-olah awan gelap yang tebal telah dikurung di atas kota Jucheng. Xiao Yan dan King Lin juga sangat tegang di hati mereka, tetapi mereka tidak berhenti bergerak maju. Meskipun tidak bahagia, mereka tegas dan kuat, dan Dian memandanginya, wajahnya muram, tangannya terangkat dan menunjuk ke pisau, dan ia akan melambai ke bawah. Selama penguasa kuil dan diayunkan ke bawah, perang terbesar sejak bencana kuno akan dimulai, dan mayat akan disapu melintasi alam liar dan darah akan mengalir ke sungai. Melihat bahwa perang itu tidak dapat dihindari, sebuah suara halus terdengar santai. Dengan perubahan-perubahan putaran, Tuan, dapatkah Anda mendengarkan lelaki tua itu? Semua orang melihat sekeliling, tetapi tidak dapat menemukan sumber suara, seolah-olah suara itu tidak berasal dari telinga, tetapi terdengar di hati setiap orang. Ini mengejutkan pikiran hampir semua orang. Kultivasi macam apa ini atau keterampilan bertarung sonik misterius apa yang dapat membuat suara kuartet dan tidak ada jejak? Para pemain yang kuat di lapangan seperti awan, tidak ada kekurangan 7 atau 8 bintang, dan ada ekspresi gelisah di wajah mereka. Dan Dian mengerutkan kening. Saya tidak pernah tahu sosok seperti itu dalam ingatan, dan mendengarkan kata-katanya sepertinya berkecil hati. Segalanya menjadi semakin sulit, dan tampaknya keluar dari kendalinya, yang membuatnya sangat terbiasa dengan situasi keseluruhan. Namun, King Lin dan iblis-iblis sangat bersemangat. Nenek moyang lama. Nenek moyang lama, leluhur iblis. Nenek moyang tua monster bintang 9? Semua orang terkejut. Semua orang memikirkan pertanyaan yang sama. Apa yang terjadi pada ayahnya? Apakah ini untuk Xiao Yan? Tapi segera dia menggelengkan kepalanya di dalam hatinya. Ini tidak mungkin. Xiao Yan tidak bisa mencapai pelindung leluhur suku Yao. Jadi mengapa nenek moyang suku Yao datang? Seharusnya hanya untuk keselamatan gadis iblis. Mata semua orang terfokus pada King Lin. Nenek moyang suku iblis datang sendiri, sehingga Xiao Yan sekali lagi melihat titik balik untuk penyelamatan Suner yang damai, dan jantungnya yang gelisah tiba-tiba merasa santai. Hanya untuk menyadari bahwa telapak kaki kuno yang berpegangan pada langit basah oleh keringat. Menghadapi pertempuran hidup dan mati yang tidak diketahui, adalah keliru untuk mengatakan bahwa Anda tidak gugup. Itu wajar untuk dapat menyelamatkan Kaoru tanpa perlawanan. Seperti itu saja. Xiao Yan sangat pemalu. Keempat tua dan King Haoran saling melirik kaget. Nenek moyang tua suku iblis maju ke depan, dan gadis itu mendukung Xiao Yan lagi. Tampaknya ada harapan untuk penyelesaian damai dari perselisihan saat ini, dan tidak perlu memulai perang mereka tidak ingin memulai. Keluarga tua Zhen dan Xiang Wu menghela nafas lega. Ini baik-baik saja, akhirnya kita tidak perlu kusut atau melawan berdarah kuil dan hanya Yao Aotian yang senang dan sedikit menyesal.
Hai, ada harapan bahwa istri Xiao Yan akan diselamatkan tanpa membayar harga korban. Sayangnya, itu karena klan Yao telah mencekik kuil dan selama bertahun-tahun, dan sekarang akan curhat. Bertentangan dengan berbagai sentimen dari setiap kekuatan di sisi Xiao Yan, kuil dan sedikit panik. Dan diam-diam, para tetua dari 2 bintang dan para tetua saling menatap, diam-diam berduka. Nenek moyang tua dari suku monster berbicara secara pribadi, dan kuil dan tidak dapat dikompromikan atau dikompromikan. Kaisar Jiuxing tidak berarti kuil dan yang berani menyinggung dan membelinya. Mereka hanya berharap bahwa nenek moyang tua dari suku monster datang hanya untuk keselamatan para santa monster, bukan untuk melindungi Xiao Yan. Menekan ketidakbahagiaan di hati, pemilik istana dan mendongak dengan hormat setelah dia mendongak. Karena leluhur ada di sini, Anda mungkin juga melihat mereka. Sehingga dan Daceng dapat mendengarkan ajaran leluhur secara pribadi. Orang tua itu hanya pengetahuan spiritual di sini, jadi tidak perlu mengganggu dunia. Suara leluhur tua suku Yao masih halus, masih panjang, tidak dapat mendengar emosi, dan tidak menunjukkan keagungan. Namun, kata-kata leluhur tua suku Yao menjelaskan mengapa dia datang, ajaran tidak bisa dibicarakan. Pria tua itu hanya ingin membujuk penguasa istana. Master istana adalah penguasa pengaruh satu pihak. Dia harus berpikiran luas. Bagaimana dengan apa yang disebut kecantikan dewasa pria itu? Bukankah hal yang indah bagi Xiao Yan dan pasangan muda mereka untuk dipersatukan kembali?